Sekarang kita bakal bukan bakar ya. Aduh, kayaknya gue lupa deh sebelumnya. Ini dia nih adalah seorang pemberontak gitu. Nasibnya seolah mewakili nasib-nasib orang-orang di daerah yang gak bisa menentukan nasibnya sendiri. Ya sih, kalian ngerasa tertampar gak sih? Selamat datang kembali di Literasi Podcast bersama gue Ki Gronpang, eksklusif di Noise. Gimana nih buat kalian, gimana kabarnya? Bagus. Oke ya, sekarang kita berada di episode kedua dari edisi 100 tokoh berpengaruh yang mengubah Indonesia. Sekarang kita kita bakal berkenalan dengan seorang mantan pejuang 45, dan dia adalah pemimpin gerakan separatis. Siapakah dia? Dia adalah Abdul Qohar Mudzakkar. Aduh, kayaknya gue lupa deh sebelumnya. Ini dia nih adalah seorang pemberontak gitu. Pemberontak tersohor, tapi tapi dia dilupakan gitu. Oke, buat kali ini sekarang kita bahas aja langsung, ya gak sih? Nama Abdul Qohar Mudzakkar, atau sebut saja sebagai seorang pemberontak. Tapi apabila kita cermati lebih dalam latar belakang di balik sikap politiknya, kita bakalan tahu bahwa dia adalah korban di balik proses alamiah pembentukan tentara sebagai organisasi profesional. Nasibnya seolah mewakili nasib-nasib orang-orang di daerah yang gak bisa menentukan nasibnya sendiri. Ya sih, kalian ngerasa tertampar gak sih? Abdul Qohar lahir pada tanggal 24 Maret 1921 di Kampung Lanipa, Distrik Ponrang. Dia adalah keturunan bangsawan yang cukup kaya dan terpandang. Namun dia cuma menyelesaikan sekolah rakyat gitu, yang mana itu setara SD kayaknya kalau nggak salah ya. Tapi setelah itu dia langsung melanjutkan studi ke Jawa, dan dia memilih masuk pondok pesantren atau sekolah mu'alimin yang dikelola oleh Muhammadiyah. Tapi masa sekolahnya hanya berjalan 3 tahun gitu di pesantren. Kemudian dia terputus karena dia tuh terpikat oleh seorang perempuan. Ya maklum lah, ya gak sih, namanya seorang laki-laki udah memiliki cukup uang gitu, pasti dia punya kepikiran buat nikah gitu, dan benar sekali gitu. Dan dia langsung nikah, tapi tanpa sepengetahuan keluarga besarnya, entah gimana caranya gitu. Lalu setelah nikah, dia balik ke kampung halamannya, dan setelah itu keluarga besarnya itu gempar karena dia bawa seorang istri, yang mana istrinya adalah orang Jawa. Di kampung halaman, Qohar aktif dalam berbagai organisasi gitu. Dia juga berafiliasi dengan Muhammadiyah, yaitu Hizbul Waton.
Pada saat Jepang masuk ke Indonesia, Abdul Qahar pun tertular euforia yang berharap pada Jepang bahwa Jepang bisa membebaskan Indonesia dari Belanda. Dengan begitu semangatnya dia mencari-cari seorang pemimpin pasukan Jepang. Nah, singkatnya dia bertemu dengan pemimpin itu dan dia berhasil menarik hati pemimpin Jepang. Selama pendudukan di Jepang di Sulawesi Selatan, dia bekerja sebagai pegawai Nippon Dohopo di Makassar. Namun di tengah keluarga besarnya, sikap Qahar yang anti feodal membuat dia tersingkir karena dia dituduh selalu memicu permusuhan di kalangan kaum bangsawan, yang mana di kalangan ayahnya gitu dia tuh selalu memicu permusuhan gitu, karena sehingga gitu dia tuh dihukum, dan nama hukumannya itu Ripau Pagi Tanah gitu. Ripau Pagi Tanah, atau bahasa ininya tuh diusir gitu. Diusir dari tanah kelahirannya, dan dia pun balik lagi ke Solo, dimana di Solo adalah tempat keluarga dari istrinya. Lalu di sana dia mendirikan perusahaan dagang dengan nama Usaha Semangat Muda gitu. Lalu dia pun meluaskan usahanya sampai ke Jakarta dengan mendirikan toko-toko gitu, dan di toko itu pun Qahar sering mengadakan pertemuan politik. Pasca proklamasi, Qahar pun mendirikan Gerakan Pemuda Indonesia Sulawesi, lalu berubah menjadi Angkatan Pemuda Indonesia Sulawesi, bagian dalam Angkatan Pemuda Indonesia. Qahar bersama Angkatan Pemuda Indonesia ikut terlibat rapat besar di IKADA Jakarta 19 September 1945. Dalam rapat raksasa yang bersejarah itu, Qahar bersenjatakan sebilah golok membela Soekarno dan Hatta dari kepungan tentara Jepang. Jadi dia memberontak di dalam, dia masuk ke sekumpulan orang-orang Jepang gitu, namun dia berbalik melawan Jepang gitu. Nah, dalam perkembangannya dia pun meleburkan diri ke dalam usaha perlawanan secara fisik untuk menentang kembalinya penjajah dengan nama Kebaktian Rakyat Indonesia, atau disingkat menjadi KRIS. Daerah operasinya mencakup Kerawang, Subang, Tangerang, dan beberapa daerah Jawa Tengah serta Jawa Timur. Qahar tidak bertahan lama juga berada di keanggotaan KRIS gitu. Sejak awal pembentukan KRIS di Jakarta pada tahun 1945, Qahar sudah menunjukkan dia tuh nggak puas gitu. Tapi bersama KRIS dia sempat berperan untuk membebaskan 800 tahanan di Nusa Kambangan. Sebagian besar adalah laskar yang berasal dari Bugis dan Makassar. Laskar ini kemudian diberi pelatihan militer dan dipingit oleh Yogyakarta dan menjadi bagian Angkatan Perang Republik Indonesia yang diperbantukan pada markas besar tentara. Karir militer Qahar mulai cerah ketika dia ditugaskan menjadi komandan persiapan TRI di Sulawesi, kesatuan tentara di luar Jawa yang disatukan dalam Brigade XV
satu gitu. Apaan tuh artinya? Gue nggak ngerti bahasa. Ini angka Romawi sih. XP 1 tulisannya gitu. Tapi masalah mulai muncul ketika dia tersingkir oleh perwira-perwira yang memang mempunyai pendidikan formal dan kemampuan teknis militer yang memadai, walaupun mereka kurang memiliki karisma di kalangan prajurit gitu. Seharusnya seorang prajurit tuh emang sudah harus gitu memiliki karisma. Tapi bagaimanapun Kohar adalah tentara yang lahir dari proses kebetulan, walaupun pengaruhnya sangat kuat di antara anak buahnya. Kohar hanya diposisikan menjadi orang kedua dalam pasukan ini, dari angkatan Letnan Kolonel J.F. Warau sampai Letnan Kolonel Lembong sampai pemimpin brigade. Kohar menolak untuk mengakui mereka bahwa mereka adalah pimpinannya. Bahkan dia memberi instruksi untuk tidak berhubungan dengan mereka kepada pasukannya jika tanpa persetujuannya. Selain masalah popularitas di kalangan para prajurit, konon pertentangannya itu juga dilatar belakangi oleh persaingan etnis. Kohar merasa orang-orang Manado dan Minahasa yang menjadi anak emas dalam kemiliteran formal. Kebetulan kedua pemimpin itu memang berasal dari Minahasa, dan Kohar pun melepaskan jabatan sebagai wakil komandan. Dia diberi tugas membentuk komando seberang yang meliputi Kalimantan, Sunda Kecil, Maluku, dan Sulawesi. Pimpinan komandan grup seberang lalu diserahkan kepadanya. Kesatuan inilah yang kemudian menjadi basis kekuatan dalam gerakan tentara di Sulawesi Selatan. Namun ketika kedudukan komandan grup seberang dihapus, Kohar menjadi perwira tanpa jabatan, dan dia sempat ditugaskan ke Sulawesi Selatan. Sejak saat itu dia tidak pernah lagi kembali ke dalam lingkungan Angkatan Perang Republik Indonesia, dan dia memutuskan untuk menempuh jalannya sendiri ketika merasa semua pengabdiannya tidak mendapat balasan yang sepadan. Dan kemarahan memuncak saat pemerintah Soekarno menolak masyarakat Bugis dan Makassar untuk bergabung dengan Angkatan Perang Republik Indonesia dalam suatu kesatuan yang mandiri bernama, dan dia membentuk kesatuan yang mandiri bernama Hasanuddin, pahlawan kebanggaan mereka. Pada tahun 1952, Kohar membentuk brigadenya sendiri. Pada 7 Agustus 1953, secara resmi Kohar menggabungkan kekuatannya dengan Kartosuwiryo yang memiliki basis pengikut di Jawa Barat. Dan Kohar pun dan para pengikut fanatiknya menjadi bagian dari Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Dan pada paruh pertama dekade 1950-an, gerakan separatis yang dipimpin Kohar di Sulawesi Selatan sempat menyulitkan aparat keamanan Republik Indonesia. Tapi seiring berjalannya waktu, kekuatan Kohar makin melemah, namun dia tetap bertahan di hutan di belantara dan dia tidak mau menyerah. Menurut Anhar Gonggong, pemberontakan Kohar dalam setiap babak memiliki tipikal yang berbeda. Pada periode 1950-an sampai 1952 merupakan wujud dari akumulasi kekecewaan yang dialami oleh Kohar, dan mulai 1953 hingga kematiannya, pemberontakan Kohar sudah dilandasi oleh semangat keagamaan Islam. Sampai Kartosuwiryo dan Daud Bare, dia menjadi ikon gerakan separatis yang bernuansa agama Islam. Dan Kohar juga menjadi simbol resistensi daerah terhadap dominasi pusat yang pernah menjadi ancaman serius bagi perpecahan bangsa pada dekade 50-an. Pemberontakan Kohar ini melibatkan 15.000 pengikut, dan itu berakhir dengan kematian Kohar pada tanggal 2 Februari 1965. Kohar adalah Presiden Khalifah Republik Persatuan Indonesia
dan tewas ditembak Kopral Sadeli dari divisi Siliwangi di pinggir Sungai Lalaso. Ya mungkin segitu dulu ya, karena gue nih lagi awangen sebenarnya, cuma nggak apa-apa lah ya. Sebenarnya gak asik sih tadi itu, cuma ya nggak apa-apa ya, namanya juga lagi bete gitu ya. Mungkin segitu dulu episode kali ini, tentang seorang pemberontak gitu. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya.